alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam serangkaian acara perhatian amil zakat Basnas Kota Dumai. Salat dengan salat tak lupa kita curahkan berlilah besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dan hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Handes Haji Sawir Kasim sebagai Kabak Kesra Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Zulkifli Hasibuan, perwakilan dari Kementerian Agama Kota Dumai. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saidul Amin, pimpinan Basnas Provinsi Riau. Yang terhormat Komisioner Basnas Kota Dumai, serta yang saya banggakan rekan-rekan pelatihan amil zakat Basnas Kota Dumai. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan pelatihan amil zakat Basnas Kota Dumai. Nantinya akan ada 3 materi. Yang pertama dari Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Haji Sawir. Yang kedua dari Kementerian Agama Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Dr. Handes Haji Zulkifli Hasibuan. Dan yang terakhir atau yang ketiga oleh Bapak Dr. Haji Saidul Amin, pimpinan Basnas Provinsi Riau. Baiklah, untuk yang mempunyai waktu, marilah kita dengarkan materi kita yang pertama. Sebelum penyampaian materi, saya akan bacakan biodata para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, nama narasumber Dr. Handes Haji Sawir Kasim, MSI. Tempat tanggal lahir Desa Batu Belah, 20 September 1967. Pekerjaan dan jabatan PNS, pekerjaan PNS, jabatan Kabak Kesra Kota Dumai. Alamat rumah Jalan Melati RT 03, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan. Yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu Dr. Haji Zulkifli Hasibuan, tanggal lahir 4 April 1965. Pekerjaan ASN, jabatan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dan yang terakhir yaitu Dr. Haji Saidul Amin MA, tempat tanggal lahir Matang Siantar 26/03/1970. Pekerjaan ASN sekaligus pimpinan Basmas Provinsi Riau. Alamat rumah Jalan Sekolah RT 001 RW 001. Riwayat pendidikan dalam negeri Yai Imam Bonjol Padang. Riwayat pendidikan luar negeri Islamic International University Malaysia. S3 University of Malaya Kuala Lumpur. Itulah biodata narasumber kita pada hari ini. Untuk yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan materi dari Dr. Handes Haji Sawir Kasim. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila dar-salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan maaf yang sebanyak-banyaknya karena
hari ini diwakilkan kepada saya oleh Bapak Wali Kota Kaliman. Tadi sudah saya sampaikan beliau berada di Aceh pada hari ini. Mudah-mudahan pesan beliau dapat disampaikan kepada kita semua. Sebagai pemerintah tentu harus memiliki peran yang sangat penting dalam hal pemberdayaan pengelolaan zakat. Kenapa? Karena memang ini satu dari kewajiban kita. Bahwa sesungguhnya ini kewajiban kita. Kewajiban di situ Allah sampaikan. Maka kita ambil dari sumber hukum pertama itu adalah At-Taubah 103. Atau tadi juga dari Quran kita juga sudah bacakan tentang siapa-siapa yang harus menerima zakat tersebut. Dan lengkap disampaikan dari ayat yang tadi. Artinya apa? Bahwa memang pemerintah, bahwa siapa yang ditugaskan itu disuruh wajib ambil. Khusmin amwalin. Nanti Pak Ustaz yang menyampaikan. Ini saya tidak menyampaikan banyak. Artinya dari ayat ini memang perintah. Ambil. Ingatkan mereka. Jadi pemerintah berkewajiban harus mengingatkan. Jadi pertama kita ingat Indonesia ini 200 berapa sekarang ini Pak Ketua penduduknya? Hah? Dah 300 ya. Itu sampai hari ini kalau nanti saya salah diluluskan oleh Pak Ketua Provinsi belum sampai 2% lebih bahasanya. Berapa persen? Baru 118 triliun dari belum sampai 20 triliun bahasanya dari 330 yang mesti setahun zakat itu dikumpulkan. Jadi baru 2% kurang. Artinya apa? Ini kelemahan. Mungkin tentu pemerintah harus evaluasi bahasanya. Oh, kita ingat dengan sebuah negara di Afrika miskin. Mungkin Pak Ustaz mungkin kemarin belajar situ juga, yaitu Sudan. Orangnya hitam. Sudan di Afrika, negara Islam miskin. Dia kurang lebih 30 juta penduduknya, tapi mampu lebih 40 triliun satu tahun mengumpulkan zakat. Itu Sudan. Artinya apa? Bahwa mereka undang-undangnya siapa yang tidak berzakat dipenjara. Tak main-main. Jadi banyak petugas zakatnya yang berkeliaran, yang datang ke rumah-rumah, dicatat harta segala macam, yang tidak berzakat dipenjara. Begitulah di Sudan. Maka Sudan itu bisa juga menyekolahkan kita, bisa aja. Itu hebatnya. Padahal negara yang lemah, miskin bahasanya termasuk. Tapi soal zakat dia memang betul-betul. Kalau Indonesia diterapkan demikian, mau berzakat, tak ada orang miskin di Indonesia. Itu dalam surveinya. Tak ada orang miskin. Karena zakat itu memang mensejahterakan umat. Tidak ada orang miskin lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita perlu untuk apa bahasanya? Tugas lagi. Kalau tadi pemerintah Undang-Undang 23 tahun 2011 ya. Undang-undang. Kalau di Perda nomor 4 tahun 2008. Jadi pemerintah Kota Dumai sudah jauh, sudah lama untuk peduli terhadap zakat ini. Peduli terhadap zakat ini supaya umat dapat untuk membayarkan zakat. Karena ini satu kewajiban. Kalau satu kewajiban ya harus dihitung, hisab haulnya. Nanti dijelaskan oleh Pak Ustaz kita lebih panjang nanti. Bahasanya apa? Bahwa sesungguhnya kita harus, makanya oleh wali kota kita dari Kesra itu bagi yang sudah sampai bahasanya udah lebih dari 4 juta itu dikeluarkan gajinya atau tunjangannya. Itu bahasanya. Jadi memang kita tidak bisa main-main. Soal zakat tidak bisa main-main, harus dikeluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sampaikan bahwa tadi aturan yang disampaikan dalam perda itu tentang
harus adanya pembentukan ambil zakat itu sendiri. Karena zakat itu nanti disampaikan orang-orang yang memang betul-betul menerimanya, itu makanya bahasanya ambil zakat atau badan yang mengelola itu betul-betul punya data. Jadi ada data muzaki, ada data mustahilnya. Nah, jadi tidaknya lengkap Pak Haji, seperti yang saya sampaikan kemarin. Data janda pun baik tua atau muda perlu Pak Haji. Itu kemarin saya sampaikan. Jadi sampaikan apanya, hak mereka, karena situ ada anak yatim di situ. Jadi juga pemerintah di samping Basnas ada LAS juga yang harus diayomi, yang harus dibina, kemudian ada OPZ. Ini kita yang berada di OPZ memang harus betul-betul menyampaikan kepada masing-masing OPD atau perusahaan bahwa hal ini sangat tidak bisa untuk main-main. Nah, maka oleh sebab itu pemerintah harus memfasilitasi tentang pembentukan Basnas itu sendiri. Apa-apa yang harus difasilitasi. Ini mungkin untuk diketahui, nanti disampaikan Pak Ustadz. Di sini ada saya ada tentang apa itu zakat. Zakat itu sudah harus wajib dihitung itu. Kemudian ada yang bentuknya apa bahasanya? Ini sambil lewat aja, ada infak, ya. Apa itu infak itu? Kemudian ada sedekah. Sedekah itu pun dari pagi ada saya baca tukang becak, dia setiap pagi Jumat itu dia kan dari becak, tiap pagi Jumat itu dia bersedekah. Jadi ada orang yang numpang gratis sampai rupanya pegawai bank. Sampai bapak itu karena dia digratiskan, ini apa amalan yang luar biasa, disuruh naik haji bahasanya. Jadi ikhlas dalam beramal, ada dia memberikan. Dia tidak bisa ngasih uang, tidak bisa menimpak, yang bisa sedekah untuk mendayung tadi, itulah intinya. Jadi banyak kita yang harus belajar kadang dari orang-orang yang tidak punya uang tapi dia mampu untuk bersedekah, bisa untuk berinfak. Setidaknya bersedekah dengan senyum. Tapi senyumnya ada orang, kalau senyum seorang ya itu lain. Tidak. Jangan senyum sendiri. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Nah, itu sikit aja. Misalnya Pak Wali yang pidato itu Pak Ketua, jadi perlu juga itu. Ini ada wasiat. Nanti saya tidak tugas saya bahasanya, cuma saya perlu sampaikan bahwa sesungguhnya ada wasiat, ada waris juga, dan kemudian ada rikas. Ini mungkin nanti disampaikan oleh bapak kita. Yang intinya bahwa sesungguhnya pemerintah memiliki 4 peran dalam pengelolaan zakat. Ya, ada regulator, ada motivator, ada fasilitator, ada koordinator, proklator yang ada. Nah, regulator itu apa? Pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf. Nah, makanya pemerintah menyiapkan, ada di situ aturannya, regulasinya, kemudian ada petunjuk teknisnya, pelaksanaannya, jumlahnya, kemudian juga ada pengawasan dan sebagainya. Nanti akan uraian berikutnya. Dan pada intinya tentu kita pemerintah itu siapkan dulu sarana prasarananya supaya bisa Basnas itu berjalan dengan baik. Makanya Bapak Wali Kota, Pak Haji Faisal itu sudah berniat baik. Nanti di kawasan Dumai Islamic Center itu ada satu daerah yang memang khusus untuk Basnas, untuk LPTQ, untuk yang keagamaan dan senama aja Islamic Center. Jadi artinya apa? Ini komitmen pemerintah untuk Basnas ini harus bekerja dengan maksimal untuk umat. Jemput bola bahasanya tadi, kan begitu.
sebagai motivator melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Mungkin dengan perusahaan, kita sampaikan sosialisasi, kita perlu untuk mengingatkan mereka bahwa pegawai mereka, karyawan mereka berkewajiban di kota Dumai ini untuk berzakat di Dumai. Jangan bawa ke Medan, jangan bawa ke kampungnya. Di Dumai ini berzakat. Banyak yang di sini yang orang memerlukan uluran tangannya. Mohon maaf, ini sedang batuk nih. Jadi memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. Itu tugas dari pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melaksanakan pengetahuan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu hanya gambaran kasar yang disampaikan pada kesempatan yang singkat ini, karena waktu memang harus kayaknya sampai jam 12 cuma. Jadi kami menyampaikan ini ya sedikit aja, burung kemudian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada nanti pertanyaan tentu berikutnya secara panel aja. Ya tadi. Demikian Nasrullah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Syarul Qasim MSI. Nanti kalau memang ada pertanyaan nanti kita akan tanyakan saja Bapak Ibu. Selanjutnya akan materi kita yang kedua oleh Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasibuan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Pak Wali Kota berdiri, kalau tak diri tidak tuh. Nah, saya ikut apa kata Pak Wali Kota. Wakil Kota itu ya. Baik. Pertama yang saya hormati Ketua Basnas Provinsi, kemudian dari Basnas Kota Dumai. Hadirin-hadirat, para peserta yang hadir pada kesempatan bahagia ini. Mohon maaf dulu pertama, sebenarnya kalau kantor berikan materi pada kesempatan ini, tapi karena beliau dalam persamaan ada acara di Kanwil, maka Jumat semalam saya dikasih amanah untuk berikan materi ini pada pagi ini. Kalau kita lihat zakat yang ngasih materi kok dari kasih PHU gitu, nampaknya ada persinggungan gitu ya. Zakat kasih penyelenggaraan haji dan umroh gitu, di mana letak apa itu irisannya gitu. Jadi mohon maaf gitu kan, tidak menceng ini. Coba Bapak Ibu, saya berada pada posisi kasih zakat wakaf selama 9 tahun gitu ya, dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ya. Itu saya berada pada posisi penyelenggaraan zakat dan wakaf, kemudian dia terkait penyelenggaraan syariah. Jadi banyaknya saya memahami tentang zakat. Maka saya pakai baju basnas hari ini Pak. Baju basnas, kenapa di basnas itu? Jadi ada sih malam tentang zakat itu. Kemudian yang mengagas tentang Perda nomor 4 tahun 2010 itu ya, dan waktu tentang perda zakat adalah bahasa saya gitu. Jadi saya waktu penyelenggaraan perda wakafnya bersama dengan Pak Ibrahim Yusuf gitu. Nah, kami yang mengagas itu tentang perda nomor 4 itu gitu. Jadi sedikit-sedikit paham tentang zakat itu. Oke, kita lihat dulu sekilas tentang kota Dumai. Dumai itu adalah dulu dia termasuk kota yang terluas nomor 2 di Indonesia. Maaf, nomor pertama yang terluas di Indonesia. Sekarang dia sekarang nomor 1, dulu nomor 2 setelah Manokwari. Manokwari yang dulu yang terluas kota di Indonesia. Setelah Manokwari sekarang berpisah, ada terbagi 2.
maka Dubai adalah sekarang kota terbesar di Indonesia gitu. 1.797 km persegi luas wilayahnya yang terbesar. Pernah saya sampaikan di Padang, Dumai ini adalah kota terbesar. Dia protes gitu kan saya itu. Ke Dumai, Jakarta katanya. Jakarta adalah provinsi dia bilang. Tapi untuk kota Dumai yang terluas Indonesia sekarang. Potensi kita ini jumlah penduduk 302.000 sekian. Banyak. Kecamatan ada 7, kelurahan berapa Pak? Saya 37 sekarang. 37. Ada Pemekaran, Kapur dan Bagan Besar Timur. Geliat juga ya. Nah, dan Pemekaran tambah 3. 37 gitu potensi kita. Nah, lihat dari peta ini, Dumai mempunyai kawasan pantai. Saya pernah mendengar wacana dari mantan sekda kita, Pak Adi Salioso. Panjang pantai kita ini lebih dari 100 km gitu. Dia berkeinginan pantai ini kita olah gitu. Pada masa itu waktu dia mau terlibat wali kota, dia keinginan tambak udang yang ada di pantai ini gitu. Bukan kapal, bukan CPO, tapi tambak udang yang dia inginkan di pantai gitu. Suatu dia acara wali kota dulu Pak saya gitu kan. Nah, ini panjang pantai kita. Berarti potensinya sangat luas. Kita lihat di pinggiran yang agak ke darat, itu diisi dengan daerah perkebunan, sawit umumnya, dan diisi oleh orang-orang kawan dari ketua kita, Tersiantar gitu, Tersiantar yang isi gitu. Jadi potensi ekonomi juga. Jadi Dumai ini adalah tempat orang merantau, tujuannya satu, cari PT, cari uang gitu. Cari uang. Maka kalau kita berada di daerah-daerah lain yang pada umumnya daerah itu adalah daerah yang masih alami tanpa ada imigran, biasanya cara berpikir mereka itu agak sedikit kurang sempurna gitu ya dalam cara beradaptasi gitu. Saya kemarin ke Sibolga, saya lihat ya daerah yang saya lalui itu bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang. Contohnya adalah kendaraan. Kita kendaraan, dia berada di tengah-tengah, kita kesan tidak ini. Tapi kalau Dumai enggak, Dumai kita kendaraan, dia tengah, kita kesan dia minggir. Bedanya gitu. Jadi daerah Dumai adalah daerah yang heterogen. Kendaraan ke sini bertambah, merantau, udah siap mentalnya untuk berubah gitu. Makanya potensi Dumai yang sangat heterogen ini. Bapak Ibu yang mengerti. Sekarang kita berbicara tentang zakat. Sekarang zakat itu adalah sumber ekonomi Islam. Saya pernah baca sebuah buku. Potensi ekonomi Islam itu ada 45 gitu. Potensi keuangan umat Islam itu ada 45 jenis. Termasuk zakat, wakaf, infak, sedekah, kurban, akikah, kemudian juga lain sebagainya. Ada 45 potensi keuangan umat Islam itu. Kalau ini dikelola dengan baik, tak mungkin Islam itu akan miskin gitu. Yang 45 itu termasuk kurban, termasuk akikah itu. Itu adalah potensi dari pengelolaan keuangan umat Islam. Sekarang kita ambil zakat dulu. Zakat yang kita kelola sekarang ini udah ada di Indonesia. Apa kerjanya? Ada 3. Pengumpulan, pendaya gunaan, dan pendistribusian. Kalau pengumpulan jelas, pendistribusian sudah sering kita lihat. Coba pendaya gunaan yang sekarang kita perlu diskusikan dengan baik. Kita belum familiar dengan pendaya gunaan zakat. Kita hanya familiar dengan pendistribusian. Terima, bagi. Terima, bagi. Kalau tak dibagi, marah orang. Pada saat dibagi, coba pendaya gunaannya sekarang yang belum kita berdayakan secara maksimal. Bahan diskusi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pendaya gunaan ini kita jadikan stressing yang utama gitu daripada pendistribusian. Pengalaman kita, pendistribusian ini
kalau kita kalkulasikan presentasinya banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu. Banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kita kasih 10 orang, paling banyak 2 orang yang berhasil, 8 gagal. Di mana salahnya? Juga bagus sedikit. Orang masih beranggapan zakat itu adalah bukan amanah untuk dia gitu. Si A menerima zakat, dia tak merasa itu adalah amanah gitu. Dia merasa itu adalah milik dia, punya dia. Maka untuk dia apa-apakan, ya hak dia gitu. Tapi kalau dia mengatakan itu adalah amanah untuk dia, pasti dia terima dan zakat itu dia gunakan bagaimana dia bisa mengangkat derajatnya dari yang lemah ke yang kuat gitu. Dia belum pernah kita jumpai dalam sikap mustahik. Dana zakat yang diterima adalah sebuah amanah, belum pernah kita jumpai gitu. Tetapi dana zakat yang dia terima untuk dihabiskan, itu yang banyak gitu. Untuk dihabiskan, itu yang banyak. Kenapa? Tujuan dari zakat itu tidak sampai sekarang ini. Tak nyampe gitu. Karena hanya untuk dihabiskan. Sama juga kedua, BLT itu, bantuan langsung tunai itu, gitu terima 600.000, kemanakah Bapak Ibu ini? Umumnya banyak ke pasar. Dia beli beras, beli indomie, beli minyak goreng dan seterusnya, habis uang 600.000. Habis dalam itu dengan jam atau menit buat ke pasar. Atau kalau dia merokok, dia beli rokok. Nah, adakah yang penerima BLT itu dia mempunyai suatu pola pikir bagaimana dana BLT ini saya terima, saya manage dengan bagus agar saya tidak selamanya menerima BLT? Nah, ada itu. Kita keinginan BLT itu diterima, katakanlah 600.000. 300.000 untuk kebutuhan kita di dapur, 300.000 kita investasikan gitu. Apanya? Beli ayam, beli itik, beli duit kampung, duit sawi. Kita investasikan gitu. Yang 300.000 itu, untuk apa? Agar kita tak selamanya menerima BLT. Tapi enggak, BLT itu bulan depan ada lagi gitu. Kalau kita berpikir seperti itu, kapan kita terangkat posisi kita gitu. Jadi manage cara berpikir itu yang perlu dirubah. Nah, pendistribusian seperti itulah yang selama kita alami gitu. Jarang berhasil, lebih banyak gagalnya. Kenapa? Karena mereka melihat itulah punyanya, bukan sebuah amanah untuk dirinya. Maka saya tawarkan dalam pendaya gunaan, walaupun dalam pandangan ulama-ulama fikih ini ada pertentangan di antara mereka, tetapi kita belajar garis yang terbaik itu. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi bahwa pendaya gunaan ini dibolehkan gitu, dengan cara investasi kepada lembaga-lembaga tertentu sehingga uang itu tidak habis. Katakanlah kita mempunyai dana sekian miliar, kita investasikan ke sebuah perusahaan yang kita anggap bonafit, dan keuntungan dari investasi itu adalah kita ambil untuk kepentingan mustahik. Dana awalnya tidak habis, keuntungannya untuk mustahik. Nah, kalau ini bisa kita gunakan dengan baik, kita bisa kelola dengan baik, dana zakat tidak akan habis dari rekening Basnas. Kenapa? Karena modalnya masih ada gitu. Keuntungannya kita kasihkan kepada mustahik. Sekarang kita uang zakat itu kita kelola itu kita kuras habis gitu untuk serahkan kepada mustahik. Makanya setiap bulan kita terus berusaha bagaimana potensi zakat itu angkanya meningkat dalam bentuk rupiah gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bahas diskusi nanti, saya yakin banyak ulama bersih pendapat tentang daya gunaan yang model itu gitu. Tetapi ada ulama juga mengatakan boleh gitu. Pokoknya tidak hilang keuntungannya untuk mustahik. Itu lebih sangat menguntungkan gitu ya. Uang modal tak habis, untung ada gitu. Investasi gitu. Nah,
Ini salah satu cara kita bagaimana mengelola zakat itu agar baik adanya, agar dana zakat itu dapat kita pertanggungjawabkan, tidak habis, tetapi pergerakan mustahik dapat kita layani dengan baik. Pergerakan mustahik dapat kita berikan sesuai dengan haknya. Nah, saya agak sedih ya. Pendistribusian, kalau kami dulu di Basnas dulu, asal ada rapat pleno tentang penyaluran zakat, kan itu diskusi tuh. Siapa-siapa saja boleh menerima tuh. Sebenarnya saya ingin sampaikan kepada pengurus Basnas, kita jangan berpola pikir mengasihkan zakat kepada orang yang belum bekerja atau baru mulai mau berusaha, belum punya pengalaman, pasti tenggelam. Saya ingin pendistribusi ini diinvestasikan kepada orang yang sudah bekerja gitu. Contohnya dia udah punya warung, punya toko, punya warung, kita kasih dia dana zakat. Dengan catatan, tolong keuntungan itu, hitungan nilai zakat itu serahkan ke Basnas. Kita kontrak dengan dia, zakatnya ke Basnas. Zakatnya untuk Basnas, kita kontrak dengan dia. Kenapa? Agar zakatnya tidak lagi diserahkan ke kampungnya gitu, kata Pak Badri tadi. Kalau kita punya pola pikir pendistribusian kepada orang yang sudah berhasil, ya telah dana zakat tidak akan habis. Dana zakat tidak akan habis. Cari orang pengusaha, warung-warung, kedai-kedai yang sudah maju, kita kasih suntikan dana supaya dari dia maju. Kalau dulu asal adalah warung, dia maju bisa jadi toko. Kalau dia toko, bisa jadi distributor. Agen apa enggak? Distributor yang dia. Nah, bisa dia distributor gitu. Kenapa? Dipancing dengan dana zakat kita. Kalau nanti pada diskusi, kalau bisa nanti pendistribusian untuk saat ini kita udah berpola pikir bukan lagi pada orang yang manual gitu, tetapi orang yang sudah menunjukkan kinerjanya gitu dalam berbisnis, dalam mengelola keuangan. Kenapa? Agar dana zakat itu tepat sasaran sesuai dengan keinginan kita. Walaupun dalam perkait ada juga namanya zakat produktif, zakat non produktif. Non produktif saya pikir lebih, contoh saya dikasihkan kepada orang-orang yang sudah tua renta, yang tak kuat lagi berusaha, dan juga orang-orang yang sakit, yang tidak juga kuat berusaha. Daripada kita kasih pada orang yang gemuk, tegar, muda, tetapi malas bekerja. Dipancingnya kita dengan proposalnya, dengan bentuknya bahasa yang indah, difotonya keadaan katakanlah tempat di usaha itu, kita terpancing dengan itu, kita kasih dia dana zakat. Itu nanti tidak akan dapat, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena dia baru pemula, belum punya pengalaman tentang itu gitu, untuk mengelola keuangan yang baik. Maka saya sarankan nanti Kementerian Agama tolong untuk pendistribusian juga kita selektif dah, biar kerja dalam bentuk yang sifatnya seperti itu. Jadi canda orang-orang yang sudah berhasil berusaha, kalau dia warung, kita usahakan supaya jadi toko. Kalau toko supaya jadi distributor dari dana zakat. Kemudian ini tadi sudah dibahas oleh Pak saya tentang zakat. Ini adalah ketentuan syariah dan asli juga. Ini syariah ini sedangkan kaidah syariah, siapa yang berhak menerima zakat? Jadi kalau janda itu tak berhak menerima zakat. Ada janda tuh suaminya meninggal jadi kaya raya banyak tuh. Meninggal suaminya dia jadi kaya raya banyak tuh. Ada yang begitu ya. Meninggal suaminya ya kaya raya dia. Wah, dapat warisan gitu. Tapi kalau meninggal suaminya dia miskin, yang dikasih zakat jangan jandanya, miskinnya gitu. Kalau kasih zakat pada yang janda salah sasaran tuh, tidak ada kepatuhan syariahnya. Jadi kalau dia karena kemiskinannya disebabkan oleh suaminya meninggal, maka dia berhak menerima zakat
dari sisi miskinnya, bukan sisi jandanya, bukan sisi anak yatimnya. Anak yatim tak berhak menerima zakat. Jadi tolong nanti pengurus masjid jangan dilihat anak yatim dia berhak menerima zakat karena dia miskin, tak berhak. Anak yatim tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab dari dana zakat. Jadi kalau bapak pengurus amil menyerahkan dana zakat karena yatim, salah. Ini saya hanya ini perhatian aja. Penyebab kemiskinan ini dia kurangnya lapangan kerja, kemudian berapa macam itu, termasuk juga minimnya infrastruktur, kemudian kualitas kesehatan, kemudian harga kebutuhan tinggi. Nah, ini harga kebutuhan tinggi juga memancing tentang penyebab adanya kemiskinan. Kemudian kebutuhan manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, belum kita punya pola pikir bahwa kebutuhan manusia itu dua, primer dan sekunder. Betul. Cuma yang primer itu ada dulu tiga, papan, sandang, dan pangan. Itu dulu. Sekarang bertambah dengan dua, pendidikan dan kesehatan. Kalau orang yang berpendidikannya pas-pasan atau tak sekolah, secara alami kebutuhan primernya tidak akan terpenuhi. Kalau dia kurang sehat, kebutuhan primernya tidak akan terpenuhi. Makanya pendidikan dan kesehatan salah satu bentuk dari kebutuhan primer manusia. Makanya orang yang kurang pangan, orang yang tak punya rumah, orang yang tak punya pakaian, pendidikannya tidak ada, kemudian kesehatannya kurang, mereka berhak menerima zakat. Inilah kategori dari orang-orang masakin, mustahik yang masakin. Jadi kalau pendidikan ini ada dana pendidikan, itu di Surilah. Kesehatan kan juga. Bagaimana supaya dia bisa berusaha, dia harus sehat. Maka kalau dia sakit-sakitan tidak akan bisa berusaha, dan dia tetap akan miskin. Maka kesehatan termasuk kebutuhan primer dari manusia. Nah, cara menghindari kemiskinan adalah peran pemerintah, peran agama. Pemerintah berperan dalam menuntaskan kemiskinan rakyatnya dengan berbagai macam programnya. Apalagi pada pilkada yang muncul, banyak program pengentasan kemiskinan. Jalan-jalan akan masuk ke pasar. Setelah terpilih, pasar tak dikunjungi lagi gitu. Itu peran pemerintah. Maka ada regulasi tentang ini. Ada BLT dan lain sebagainya itu. Cuma kadang-kadang rakyat tak memahami peran pemerintah itu adalah bagaimana stimulan itu adalah untuk kebutuhan rakyat, tetapi rakyat berpikir gitu. Bagaimana menggunakan dana itu untuk peningkatan statusnya. Dan saya katakan tadi itu. Pengaparan agama juga penting. Orang yang kata Imam Ghazali, tanamlah bibit di tanah yang subur, pasti akan tumbuh. Jika kamu menanam bibit di tanah yang gersang, tidak akan tumbuh. Sekali lagi, tanamlah bibit di tanah yang subur, pasti akan tumbuh. Dan kalau kamu menanam bibit di tanah yang gersang, tidak akan tumbuh. Zakat kalau diserahkan kepada orang yang beriman dan bertakwa, pasti akan berkembang, pasti akan tumbuh. Tapi kalau zakat diserahkan kepada orang yang tidak beragama, tak tahu agama, yakinlah zakat tidak akan berkembang. Jadi pengurus swasta juga memahami tentang ini. Siapa kira-kira dari orang yang bisa kita tanamkan bibit pada dia gitu. Lihat dulu keimanan dan ketakwaannya. Kalau imannya kuat, takwanya kuat, yakinlah amanah itu akan dia jaga gitu. Kita kasih dia rangsangan dalam bentuk peringatan sampaian tentang itu, dia akan memahami dan hidup dengan baik. Kenapa? Dia punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu. Kita titip dengan dia ada zakat, insyaallah akan tumbuh perkembangan baik. Tetapi kalau orang yang tidak kenal agama, dia pergi ke karaoke aja, bukan juga belum tua gitu, kasih zakat yakinlah dana zakat akan habis di meja tua. Dana zakat akan habis di tempat-tempat maksiat. Ini.
Jika perlu juga ada Pak Ketua, sesi betul. Yang berhak menerima zakat adalah yang tidak merokok, sesi betul. Saya yakin kalau dia tidak ada zakat itu dia rokok gitu. Nah, ini maaf ya perokok ya. Soalnya kalau dikena beli ke rokok dan ada zakat itu zolim kita ini kan, zolim gitu. Kenapa? Karena rokok itu kan bukan barang yang apa, terus barang yang makruh itu kan. Ini maaf ya perokok ya. Oh, dia haram dia, Pak. Gitu. 35 itu kita buat pekerja yang tidak merokok gitu. Kenapa? Agar dana zakat itu tetap terjaga dengan baik sampai kepada yang kita inginkan gitu. Jangan salah gunakan. Oke. Ini waktu juga di pacu ini adanya regulasi, pembuatan regulasi, pengurangan kemiskinan, adanya database pengaman ekonomi itu. Jadi belajar kemiskinan absolut, kurang penghasilan, jadi jelas kemiskinan relatif, pembangunan tidak merata, juga kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kalau kultural ini Bapak Ibu payah mengubahnya Bapak Ibu. Udah jiwanya udah jiwa miskin gitu jualah. Jiwa miskin dah. Apapun kita kasih dengan dia pendidikannya, karena dia udah mengatakan jiwanya miskin tetap miskin. Gitu. Pemalas, tidak mau menerima nasihat orang. Nah, kalau udah gitu, kalau salah dikasih zakat aja, pasti ya anyik. Gitu. Ini Bapak Ibu, kondisi peluang yang bisa kita gunakan. Mustahik ikut rumah, PNS, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan pengusaha swasta, pedagang, pengusaha, petani, pekebun, dan anggota DPRD. Saya perlu garis yang nomor 7, petani pekebun. Kita lihat peta Dumai, itu di pinggiran Sungai Sembilan, Bukit Kapur dengan non Kampung adalah daerah-daerah petrodolar. Dengan adanya kebun kelapa sawit. Nah, daerah-daerah petrodolar. Ya, Pak. Muzaki, salah ketebah ya. Ini Muzaki ya, betul. Jadi mereka punya daerah petrodolar, mereka punya kebun sawit. Sekarang ada sekarang 3.000 lebih sekarang di PKS. Tadi masih angka 2.900 sekian gitu. Kalau dia punya produk satu kali panen itu kena 5 ton, katakanlah 3.000 aja udah 15.000 juta sekali panen dia gitu. Kalau dia 2 kali panen sebulan berarti udah 30 juta penghasilannya dari sawit. Daerah petrodolar. Sekarang ini apa dari penggarapan kita dari Basnas, petani dan pegawai ini. Kenapa? Karena kita tinggalkan mereka. Kita tak hadir di tengah mereka. Kita tak bersama mereka. Kita datang hanya menyampaikan hadis dan nas, firman, kita udah paham gitu. Kita udah paham ya teman-teman. Kita hanya membatalkan Al-Quran saja gitu kan, mereka udah paham gitu. Cuma yang penting Basnas harus hadir di petani dan pekebun. Sadarkah kita bahwa petani kita sekarang ini mereka membeli lahan sendiri, menambah sendiri, beli sayur, membeli bibit sendiri, memupuk sendiri, membuat jalan sendiri gitu. Di mana peran pemerintah? Di mana peran Basnas? Tidak ada gitu. Tidak ada gitu. Kami keteragaman keinginan Basnas hadir di petani dan pekebun. Kalau mereka sudah punya lahan, coba lihat sampai ke lahan mereka itu bagaimana gitu. Apakah mereka tetap berhasil buahnya sampai ke jalan besar atau bagaimana gitu? Kalau mereka masih berhasil dari kebunnya sampai ke jalan besar, mana aja jalannya rusak, tak bisa ditempuh oleh kendaraan, Basnas harus hadir di situ gitu. Buatkan jalannya agar transport buahnya dari kebunnya sampai ke ram lancar. Nah, udah kita buat ke jalannya, kita ngomong gitu. Saya merasa ke Bapak Ibu, saya punya lahan sawit tak banyak itu. Saya perlu beli tanah sendiri, saya babak sendiri, saya beli sendiri, pupuk sendiri, buat jalan sendiri.
Bahkan hasil panen saya habis untuk berjalan. Sekian persen untuk jalan gitu. Nah, kita dari Basnas sudah teriak, tolong petani karet, petani sawit, petani semuanya tolong berzakat 2,5% dari hasilnya. Udah tahu Pak itu. Yang penting kehadiran kita di sana yang bagaimana gitu. Paling tidak sisi mana yang saya bisa bantu. Yang terpenting adalah bagaimana transportasi dia dari kebun sampai ke tempat yang menjual itu aksesnya dapat melalui. Buatkan jalan. Misalnya, kalau dia buat jalan berarti lancar, kita datang kepadanya Pak, tolong Pak zakat kebunnya, misalnya terdapat kita terima dari dia. Kenapa? Dia sudah dibantu. Kehadiran Basnas ada di sana gitu. Nggak ada gitu. Ini nggak ada gitu. Ini Bapak Salih Basir. Sekarang pemerintah hanya sibuk dengan apa? Menata taman, menata lampu-lampu gitu. Sementara rakyat yang di pinggiran tak terpantau gitu. Bagaimana akses jalannya ke kebunnya gitu. Lebih bermanfaat lagi itu diperhatikan daripada kita membuat taman, membuat lampu-lampu apa itu untuk perindah itu tidak akan menyatu kebutuhan dari kebutuhan orang rakyat yang kecil gitu. Maka lebih baik kita sentuh mereka dengan sebuah sektor kita, program kita yang dapat dia rasakan dan dia juga merasa berhutang kepada kita gitu. Tolong petani, pekebun, akses untuk itu kita perhatikan dari Basnas. Kenapa? Agar zakat dari mereka juga bisa keluar. Mereka tidak lagi dijual dengan ayat Al-Quran, dengan hadis tadi. Tak laku lagi. Mereka sudah paham itu. Sudah kata mereka. Mereka banyak dari pesantren kok, dari orang-orang yang dalam pendidikan gitu. Tapi kalau kita situ mereka dengan dana zakat, insya Allah kita ketuk hati jalan untuk berzakat akan keluar itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya dalam sedikit ini ya. Nah, lagi. Jadi ini beberapa hal masukan dari kami kepada apa saudara? Bisa lagi? Kalau juga kan Kementerian Agama. Ayah. Ada satu lagi ya tentang peran agama. Ya ini peran agama pada ya. Pertama, ada peluang-peluang yang bisa kita tawarkan kepada peserta diskusi nanti. Yang pertama adalah mendorong pengurus Basnas yang berkualitas. Alhamdulillah setelah kita sesi kemarin terpilih 5 orang pengurus Basnas yang baru yang sekarang mereka memegang amanah untuk pengurus Basnas yang lebih baik. Kedua, mendorong kebijakan pemerintah daerah. Alhamdulillah Perda nomor 4 itu kalau tidak perlu direvisi lagi berapa Pasal Kasih untuk mempertajam kebutuhan kita saat ini gitu. Sesuai dengan perkembangan zaman. Soalnya kita lihat dari perda yang lama itu nampaknya masih banyak perlu kita sempurnakan gitu. Nah, ini nanti perda nomor 4 itu perlu kita sempurnakan lagi. Kemudian mendorong pemetaan penyuluh agama non-PKS. Kami punya penyuluh agama 56 di kantor. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk mendorong mereka ini sebagai corong kita di bawah. Penyampai kita di bawah. Mereka sebanyak 56 orang. 58 ya, 58. Kita punya tenaga itu sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan program kita di Basnas agar sampai kepada masyarakat yang mereka bina. Kedua, mendorong adanya peta muzaki. Nah, ini muzaki perlu kita dorong di mana simpul-simpul dari orang yang mempunyai potensi berzakat. Kemudian mendorong adanya peta mustahik. Nah, jadi kalau peta muzaki ini kita petakan, termasuk yang saya pikir adalah pasal para petani dan pekebun. Nah, berapa keadaan di mana? Terus akses jalannya, akses jalan kebun itu kita lihat, kita petakan gitu. Nah, kita petakan akses jalan mereka itu, kenapa? Karena mereka juga merasa terayomi dengan dana zakat. Jangan kita berpikiran bahwa petani pekebun itu orang kaya. Dia menjual hartanya di kampung
untuk terinvestasi di Dubai. Dan dia sekarang lagi memulangkan modalnya itu. Nah, kita bantu mereka dengan dana zakat, akses mereka yang kita bantu, bukan orang lain, aksesnya kita bantu. Kemudian mendorong adanya kereta mustahik yang berhak menerima zakat. Yang tadi itu, jangan ini kita berpikir tentang mustahik itu hanya menyampaikan dana zakat kepada proposal yang masuk. Nah, kita buat aja petanya bagaimana dana zakat itu sampai kepada biji yang kita tanam di tanah yang subur agar berkembang dan baik. Sekian dan terima kasih. Kalau lagi mohon maaf, dia yang materi saya sampaikan. Ada kira-kira lagi yang jarang Pak? Mudah-mudahan apa penyampaian saya ini dapat kiranya kita terima dengan baik. Kalau bisa dijadikan bahan diskusi, kita diskusikan dengan baik. Kenapa? Agar pengurus Basnas Kota Dumai ini dapat bekerja sesuai dengan amanah yang kita terima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.